Sangat cepat, sangat berbahaya, tahu tidak, saya tidak akan melakukannya lagi. Tolong maafkan saya, Paman. Mengakui kesalahan sudah cukup. Tidak perlu ketika bos-bos tidak memperhatikan, menukar koper mereka. Tapi orang ini apakah dia dai? Rasanya begitu dingin. Mungkin dia bahkan tidak tahu keberadaan kita. Kembali ke hotel, Xiao Yu menemukan koper itu bukan miliknya. Di dalamnya hanya ada sebuah profil pribadi atas nama Tuan Bo. Di sisi lain, Tuan Bo menemukan kopernya bukan miliknya. Di dalam koper ada beberapa pakaian wanita, dan juga menemukan sebuah kotak yang sangat indah. Kebetulan, mereka berdua tinggal di hotel yang sama. Berhenti, ada apa? Kamu dari mana di kehidupan sebelumnya? Orang ini sakit jiwa ya? Siapa yang langsung tanya bau badan orang lain dari mana asalnya? Jangan-jangan dia orang aneh. Bapak sudah duduk di kursi roda. Tolong lebih hati-hati. Jangan langsung bertanya hal yang menyinggung orang lain. Kebetulan bertemu saya. Kalau ketemu orang lain, pasti sudah melapor kamu atas pelecehan seksual. Bilang apa pelecehan seksual? Bukankah begitu? Langsung tanya bau apa yang ada di tubuh wanita asing. Bukankah itu aneh? Apa itu? Kurang ajar. Kamu tahu siapa dia? Saya tidak tahu. Saya juga tidak ingin tahu. Selain itu, pria ini yang lebih dulu menghina saya. Apa tidak boleh orang berpikir seperti itu? Periksa identitasnya dan lihat dia tinggal di kamar mana. Pastikan apakah dia mengambil bagasi kita secara salah. Tapi aku dengar hotel ini punya banyak fasilitas bermain. Ayo kita keluar bermain. Wah, aku sangat lapar. Dengar-dengar teh sorenya sangat enak. Mari kita coba di restoran. Setelah itu kita bisa bermain. Tapi kita harus menunggu mamimu pulang dulu. Sekarang bawa Yuyu makan sesuatu. Setelah aku makan, aku punya tugas untuk Yuyu. Tugas apa? Aku menaruh pelacak di koper mamimu. Baru saja aku melacaknya. Ternyata koper itu ada di hotel ini. Itu berarti presiden grup dokter juga ada di sini. Betul, setelah makan nanti, Yuyu akan pura-pura tersesat. Setelah mami kembali, aku akan membawa orang untuk mencarimu. Bukankah dengan begitu mereka akan bertemu dengan alami? Bagus sekali, aku akan segera bertemu Dedi. Kakak, tenang saja, hadiahnya serahkan padaku. Saya hampir selesai. Ada apa? Kenapa kita harus bersembunyi? Ada orang jahat ya? Bukan, lihat itu. Yuyu, baiklah, akhirnya aku bisa bertemu Dedi. Kak, tenang saja. Lalu, kamu bisa periksa bagaimana? Baik, siapkan dulu datanya, kamu online. Hei, tunggu aku. Ayah, kenapa kamu tidak menungguku? Ayah, anak kecil, kamu salah orang ya, aku bukan ayahmu. Anak kecil, kamu benar-benar salah orang, aku bukan ayahmu, aku tidak salah, kamu adalah ayahku. Apa yang Yuyu lakukan tidak baik, aku janji akan selalu patuh mulai sekarang. Nenek, jangan tinggalkan adik kecilku. Lalu, apakah kamu tahu nomor telepon ibu? Tidak tahu, tidak tahu. Begini, bawa orang ini pulang dulu, lalu periksa di mana orang tuanya. Baik. Adik kecil, mau minum apa? Meskipun orang ini saat ini bertindak sendiri, tapi tadi saat mendekatinya terasa begitu akrab. Tampan seperti kakak. Mungkin dia benar-benar agen kita. Kakak besar, apa kamu tidak enak badan? Biar aku pijatkan. Apa mami tidak apa-apa? Yuyu hilang. Bukankah mama bilang kamu harus diam di kamar? Kenapa Yuyu bisa hilang? Kami lapar jadi turun makan. Setelah makan, Yuyu tiba-tiba menghilang. Kami baru saja kembali ke negara ini. Belum terbiasa dengan tempat ini. Di bulan ini, dia bisa kemana? Hotel ini ada kamera pengawas. Benar, ayo pergi. Aku kenal orang ini. Dia pernah menarikku di lift sebelumnya. Beri aku nomor kamarnya. Di dalam lift 01. Sebelahmu. Bu. Kamu benar-benar membuat ibu ketakutan. Ibu pikir kamu ada masalah.
Maaf, hidungnya lari kemana-mana. Semua ini karena kamu terlalu stres. Begitu susah payah mendekati saya sudah melihat banyak wanita seperti apa. Dia bahkan menggunakan anak-anak. Kamu yang pertama. Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Pertama membuat anak menukar koper, lalu menginap di hotel yang sama denganku. Kemudian berpura-pura bertemu denganku di lift. Sekarang anak itu sengaja mendekatiku. Bahkan memanggilku ayah. Berani kamu bilang mendekatiku? Bosihan tanpa tujuan apapun. Pertemuan tidak sengaja dengan mobil. Dekat secara virtual. Menukar koper. Dan koper lainnya. Kamu adalah Bosihan. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tahu semua kebetulan ini hanya untuk mendekati kamu, kan? Apakah bukan begitu, Bosihan? Jangan terlalu percaya diri. Sebelum aku kembali ke negara ini, aku sama sekali tidak tahu siapa kamu. Aku baru tahu tentang keberadaanmu setelah melihat kontrak bagasi. Semua ini murni kebetulan dan kesalahpahaman. Apakah aku yang terlalu percaya diri? Atau ada maksud lain darimu? Tidak semua wanita ingin menikah dengan orang kaya. Anak sudah kutemukan. Kalau tidak ada yang penting, aku pergi dulu. Maafkan saya, Nona Lu. Sebelum semuanya diselidiki dengan jelas, kamu belum bisa pergi. Apa aku harus menunjukkan identitas? Maaf. Paman yang tampan, Mami tidak berbohong. Kami baru saja kembali dari luar negeri. Sejak kecil tinggal di luar negeri. Maaf, aku tidak sengaja mengikutimu. Karena wajahmu sangat mirip dengan ayah. Aku dan kakak sejak kecil tidak memiliki ayah. Sangat mendambakan seorang ayah. Semoga seperti yang kamu katakan. Benar-benar tidak ada maksud lain. Tenang saja, bagiku kamu tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Itu karena kamu, Bos Bo, punya tujuan terhadapku. Kamu juga punya tujuan. Iya, semoga tidak. Semoga Bos Bo ingat apa yang kamu katakan hari ini. Sen Yi sudah membalas. Ada apa? Bukankah Sen Yi sebelumnya setuju untuk menjemputnya? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Berubah-ubah cuaca. Pihak lain tiba-tiba berubah pikiran. Pasti ada alasannya. Selidiki siapa yang benar-benar berbicara. Apa yang kalian bertiga rencanakan sebenarnya? Hanya karena melihat paman itu tampan. Lalu tahu dia adalah tamu penting. Agar mama bisa lebih cepat mengenalnya. Hasilnya malah disalahpahami orang lain. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa sih rencana jahat kalian bertiga? Jangan lagi melihat orang yang tampan lalu menyuruhku pergi kencan buta. Aku tegaskan sekali lagi. Aku tidak mencari pacar. Tahu tidak? Tahu. Tapi itu tidak perlu sampai sendirian. Marah tetap marah. Kenapa harus bermasalah dengan uang? Mama, apa ibu ingin kita tidur di jalan? Tidak sampai separah itu. Paling-paling kita sewa rumah, takut apa? Ayah menerima surat rahasia dari luar negeri. Katanya tabib ajaib sudah kembali, menyuruh orang berkunjung secara langsung, dan juga menyertakan informasi tabib ilahi. San Yi, wanita cerewet yang kemarin. Itu karena kamu, Bos Bo, memiliki perasaan yang sama denganku. Ternyata dia sudah tahu sejak awal bahwa aku adalah orang yang menyembuhkan penyakitnya. Tuan, orang itu sudah pergi, periksa, dan pergi ke tempat tinggalmu. Ayah, tolong lebih perhatian. Saya sudah mengirimkan informasinya. Selanjutnya terserah Anda. Usia saya masih muda, tapi harus mengkhawatirkan orang tua yang merepotkan ini. Papa, jangan bercanda. Tenang sedikit ya. Apa urusan penting yang dibawa oleh Dr. Lu kali ini? Dr. Lu. Maaf, kejadian di hotel hari itu adalah kesalahan kami. Semoga Anda memaafkan. Juga berharap Anda bisa menerima ini. Tanpa tambahan beban ini, hanya tabib Lu yang bisa menyembuhkan kaki kakek saya. Bukankah orang rumahmu mengatakan tidak ada yang bisa diharapkan dariku? Sekarang, karena kesalahpahaman sudah teratasi, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Chen Yi, memang dalam hal ini saya salah. Kamu sebagai orang yang besar hati, jangan terlalu mempermasalahkan kami. Bisakah kita bicarakan lagi soal biaya konsultasi, selama kamu menerima proyek negara kita ini? Uang bukan masalah. Maaf ya, saya ini orangnya.
Terima pesanan tergantung suasana hati sekarang ini. Kebetulan suasana hati saya sedang buruk. Kamu juga tidak perlu membuang-buang kata-kata di sini. Lu sunyi lu sunyi lu. Apakah orang kaya selalu berpikir orang lain mendekati mereka karena ada maunya? Tuan Lu, jika Anda tidak setuju untuk mengobati kaki kakek saya dalam sehari, aku tidak akan menyerah 1 hari pun. Mami, jangan mempersulit diri dengan uang. Bukankah ibu sedang marah? Maka ubahlah suasana hati menjadi kekuatan. Dapatkan banyak uang untuk menghilangkan amarah. Iya, Mami, bukankah ibu bilang ingin menjemput kakek untuk tinggal bersama? Itu harus rumah yang sangat besar. Masih harus mempekerjakan pelayan. Bagaimana kamu bisa merawat seperti ini? Tuan Lu, kakek saya memiliki sebuah villa kosong di bioskop nomor 1, berniat untuk menjualnya. Nona Lu, jika Anda tertarik, saya akan segera mengurus prosedur pemindahan hak milik. Dipindahkan atas nama Anda. Semoga Anda bisa mengobati kaki kakek saya. Mami untuk kotoran. Kakek, bersabarlah. Baik, aku bisa setuju untuk membantu Hou Sihan dalam pengobatan. Namun, ada satu syarat, tidak boleh ada yang mengganggu atau memberitahu tentang keputusan apapun yang kuambil. Baik, kita sudah sepakat. Mami, paman itu di gedung yang mana? Paman itu, dia ada di sebelah. Aku butuh waktu untuk istirahat sebentar. Sekitar sore hari, aku akan datang untuk memeriksamu. Baik, Tante Lu, aku pergi dulu. Kalian istirahat, dadah. Mami, apakah kita akan membuat banyak makanan enak? Iya, untuk merayakan kita pindah ke rumah baru. Jadi harus dibuat lebih mewah sedikit. Bukankah lebih baik mengajak paman sebelah untuk makan bersama? Bagaimanapun juga, kita akan menjadi tetangga nanti. Lagi pula, rumah ini akan dihibahkan kepada kita. Sebelumnya di hotel sempat ada ketidaknyamanan. Sekarang saatnya menunjukkan sikap bersahabat. Makanlah. Paman Tang melayani dengan begitu baik. Pasti itu juga petunjuk dari paman tersebut. Bahan makanan ini juga disediakan olehnya. Saling memberi, kita juga harus mengundangnya untuk makan bersama. Mama, makin banyak orang makin seru. Ayo, pergi ya. Ayo, jalan. Baiklah, kalian pergi panggil paman di sebelah. Baiklah. Kenapa kalian datang? Apakah paman Suai-Suai ada? Maaf, Paman Suai-Suai. Kami minta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Kami berharap Paman bisa memaafkan kami. Semua sudah berlalu. Lagi pula, apakah Paman orang yang pelit? Iya, aku juga bilang begitu. Paman itu ganteng dan baik. Bagaimana mungkin dia selevel dengan kita? Pria yang besar hati paling menarik. Paman yang ganteng, maukah Anda mampir makan malam di rumah kami? Bagaimanapun juga, kita akan menjadi tetangga. Kita akan bergaul lama ke depannya. Kita sering bertemu. Makan 1 kali, dendam selesai. Baiklah, kalian duluan. Aku segera menyusul. Yes, kami akan menunggu kamu. Paman, kamu beruntung. Masakan ibuku sangat enak. Paman C, Paman Tang, silakan masuk. Makan siang belum siap. Baiklah. Kalian tunggu sebentar, mulai sekarang kita akan menjadi tetangga. Paman, kamu tidak perlu terlalu kaku. Paman, ini semua aku sembunyikan diam-diam. Kamu cepat tunggu sebentar, jangan sampai ketahuan ibu. Jadi ini semua buat aku. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa, aku bisa makan lebih sedikit. Lalu, nanti beri lagi ke paman. Paman tidak suka makan ini. Kamu simpan saja, nanti saat paman datang lagi, paman bawa untukmu. Ya, jaga baik-baik gigimu. Aku tidak mau. Dokter Lu, ini adalah hasil pemindaian kakek saya selama ini. Tolong lihat. Lepaskan celananya. Lepaskan celananya. Ah ya, ya betul-betul. Dokter Lu, kenapa? Memeriksa kakinya. Kalau tidak, kalian kira aku mau melakukan apa? Maaf ya, Dokter Lu, saya sudah lancang. Apakah ini terasa? Tidak,
Bagaimana dengan ini? Apakah ada rasa? Tidak. Bagaimana dengan ini? Barusan masih baik-baik saja. Tidak bisa dibilang tidak terpelintir. Kalau takut sakit tutup saja matanya. Tabib Lu, bagaimana menurutmu tentang kaki nona saya? Masih bisa disembuhkan? Bisa berdiri lagi? Tidak bisa dijamin akan kembali seperti semula. Tapi seharusnya bisa berdiri lagi tanpa masalah. Tapi situasinya sebenarnya harus menunggu setelah aku mencabut jarumnya untuk melihat. Kenapa tidak ada sehelai rambut pun? Bagaimana aku bisa melakukan tes DNA ini? Ah, sudahlah. Toh itu ada di sebelah. Nanti juga ada banyak kesempatan. Bagaimana rasanya? Ada sedikit rasa sakit yang samar-samar, seperti ada ribuan semut di kaki. Tapi masih bisa ditahan. Sakit itu wajar. Itu tanda bahwa kakimu belum sepenuhnya mati rasa. Nanti saya akan kasih kamu obat untuk diminum sebelum tidur. Ingat untuk berendam. Ngomong-ngomong, untuk perawatan berikutnya, lepas pakaian saja. Kalau tidak, agak merepotkan. Jangan lari cepat-cepat. Biasanya jalan santai juga tidak seantusias ini. Hati-hati. Paman, kami di sini. Kalian ini. Kesehatan paman tidak baik. Jadi, kami akan membawanya keluar untuk menghirup udara segar. Kalian tidak bisa sembarangan mengganggu orang lain. Akan merepotkan orang lain. Tidak apa-apa. Aku juga ingin keluar untuk menghirup udara segar. Baiklah, duduklah. Nona Lu, apakah kamu hidup di luar negeri sejak kecil? Oh, tidak. Saya tumbuh besar di pedesaan dalam negeri. Pedesaan yang mana? Di desa kecil yang tidak terkenal di pinggiran Beichen. Hei kakek. Oh, paman, selain bekerja biasanya suka melakukan apa? Suka keluar untuk menghirup udara segar. Apakah ini paman asisten Hei? Ah, paman kasihan sekali. Hei bocah kecil. Apa maksudnya? Ah, tidak keberatan. Paman begitu tampan. Tidak punya pacar juga tidak apa-apa. Tapi harus menghadapi pria dewasa setiap hari. Hai, benar-benar malang. Aku dengar kamu bilang begitu. Paman juga merasa dirinya kasihan. Ah, hahaha. Tidak menyangka kakek masih bisa bercanda. Setelah kejadian itu aku tidak pernah melihat kakek tertawa sebahagia ini. Sepertinya nanti harus lebih sering bergaul dengan tiga bocah ini. Nanti kami akan menemani paman. Paman tidak akan merasa sedih lagi. Kalau begitu terima kasih ya, Yuyu, hahaha. Luseng, bagaimana denganmu? Pergi buatkan obat dulu. Aku akan membuatkan teh untukmu. Terima kasih. Sial. Ini. Siapa yang bisa tahan? Garis-garis ini, otot-otot ini. Tidak heran begitu banyak wanita yang jatuh cinta padanya. Harus kuakui, bosan ini, baik wajah maupun tubuhnya, benar-benar sempurna. Aku sudah jadi ibu dari 3 anak. Jangan melihat yang tidak pantas. Tuan Lu Sen datang. Masuklah. Aku akan menyiapkan air mandi. Air di kamar mandi sudah siap. Ingat, rendam selama 20 menit, lalu angkat. Ramuan ini bisa merusak saraf. Berendam terlalu lama tidak baik. Terima kasih, Tuan Lu. Oh ya, minum obat ini 1 pil sebelum tidur malam. Ini apa? Apakah kamu takut aku meracunimu? Obat ini sangat mahal. Apakah kamu tidak mau? Tapi jika Tuan Lu sudah memberi, tidak bisa diambil kembali. Lagi pula aku rasa kalau Lu Sen memberi sesuatu pasti bagus. Bagus kalau kamu tahu.
Ada apa? Datang ke rumah sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Surat nikah sudah aku tanda tangani. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak perlu bertemu langsung. Ayah kandung macam apa? Untuk bertemu denganmu saja begitu sulit. Hei. Anak durhaka. Tidak bertemu selama beberapa tahun, tapi sifatmu semakin besar. Orang tua itu terlalu keras kepala. Bahkan benar-benar mencari pengacara untuk mengubah surat-surat. Jika terus begini, bukankah segalanya milik keluarga Lu akan menjadi miliknya? Ayah ibu, saya punya satu rencana. Baiklah, mari kita lakukan begitu. Hei haha, kakek, lihat cucu sulungku sudah kembali. Aduh, kakek sangat merindukanmu. Biasanya selalu bilang kamu sibuk. Hari ini punya waktu luang ya, kakek. Aku dengar adik perempuan sudah pulang. Iya, hari ini datang untuk bertemu dengannya. Hei, kalian ya, ngobrol yang baik-baik, bangun hubungan yang baik. Punya kakak sepertimu yang menyayanginya. Itu adalah keberuntungannya. Aku akan menelepon adikmu. Hei Xiaoyu. Hari ini ada waktu kosong, pulanglah sekali. Kita semua makan bersama. Kakakmu Bei Chen juga sudah pulang. Bagaimana kalau kita berkumpul? Bei Chen yang pendiam itu. Orang kuno yang kaku. Bukankah dia peduli pada Lu Jinyi? Karena itu permintaan kakek. Maka pergilah. Lagi pula ada kakek di sana. Dia seharusnya juga tidak berani bertindak sembarangan. Baik, kakek. Kita bertemu nanti ya. Jadi, sudah diputuskan. Cepat. Hahaha. Hei, kamu datang, adikku. Lapar ya? Aku sudah minta mereka menyiapkan sebagian makanan. Begitu kamu tiba, bisa langsung makan. Kalau ada yang kurang atau tidak suka, bilang padaku. Saya meminta mereka menambah. Kamu sendirian membesarkan 3 anak juga tidak mudah. Tapi kalau ada apa-apa, bilang sama kakak. Kakak akan bantu. Kakek juga sudah tua, jangan beli lagi. Orang juga sudah tua, jangan merepotkan dia. Apa maksudmu? Kamu dari kecil tidak ada yang mendidik. Tidak heran kamu melakukan hal seperti itu 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang kamu juga sudah jadi ibu. Harusnya lebih dewasa kan? Menurutku barang yang bukan milikmu. Kamu juga akan mengambilnya. Kenapa tiba-tiba ada drama seperti ini? Ternyata kamu bukan untuk peduli padaku, melainkan untuk bertanya tentang saham. Kenapa aku tidak boleh mengambil apa yang diberikan kakek padaku? Apa yang bukan milikku? Aku justru ingin bertanya. Apa yang bukan milik kalian? Kenapa kalian satu persatu muncul untuk menentang? Apa sebenarnya niat kalian? Barang-barang kakek. Siapa yang mau diberi, tinggal diberi saja. Kenapa kalian terburu-buru? Aku tidak bermaksud begitu. Jika kamu tidak bermaksud begitu, maka jangan bersikap tinggi hati mengajari aku cara melakukan sesuatu. Aku hanya mendengarkan kakek. Kalian tidak punya hak untuk membuatku patuh. Kakek. Adik perempuan baru saja bilang. Kakek juga mendengarnya. Dia orang macam apa? Kakek pasti tahu. Keluarga jarang bisa berkumpul. Mari makan dulu. Kakek. Tadi adik bilang sesuatu, pasti kamu dengar. Orang seperti apa dia itu? Apakah dia bisa mendapatkan begitu banyak saham perusahaan? Saya pikir kita harus mempertimbangkannya lagi. Saya lebih tahu siapa Xiaoyu daripada kamu. Tapi kamu sepertinya punya maksud lain di balik minum itu. Dan saya percaya kamu. Kakek, saya tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja adik perempuan tidak pandai mengelola perusahaan, dan tidak layak menduduki posisi itu. Orang seperti dia yang begitu keras kepala, mungkin akan mudah memicu masalah besar. Menurutku, orang keras kepala itu adalah kamu dan orang tuamu yang tidak punya otak. Siapa dia?
Dia adalah adik perempuanmu, adik kandungmu. Makanan ini tidak usah dimakan. Kalau dimakan, aku takut tidak bisa dicerna. Xiao Yue, ayo kita pergi. Orang yang barusan keluar bersama Lu Jinyu itu dari keluarga Lu Beicheng. Iya, aku tahu. Keluarga Lu sejak Lu Lao Yezi turun tahta menjadi lemah. Hanya bergantung padanya saja untuk bisa bertahan. Memang benar itu Lu Benchen, dan orang tua di depannya seharusnya adalah tuan tua keluarga Lu. Apakah dia ada hubungan dengan keluarga Lu? Tuan, saya teringat sesuatu. Dokter Lu bilang dia tumbuh besar di pedesaan, dan putri keluarga Lu sewaktu kecil pernah tersesat di luar. Diasuh di pedesaan. Beberapa tahun yang lalu dia diakui kembali. Namun keluarga Lu sepertinya tidak menyukai kerabat sebenarnya ini. Sebaliknya, mereka malah menjadikan yang salah sebagai anak angkat. Jadi kerabat sebenarnya tetap tinggal di keluarga Lu. Artinya Lu Xingyu adalah kerabat sebenarnya. Lalu mengapa dia pergi ke luar negeri? Itu 5 tahun lalu. Pada malam saat kamu mengalami kecelakaan, dia kehilangan kehormatannya, hamil di luar nikah. Dan Tuan Lu demi nama baik keluarga, mengorbankan kasih sayangnya, memutuskan semua hubungan dengannya. Maksudmu wanita itu adalah dia? Tidak, tidak. Aku sudah menyelidikinya 5 tahun lalu. Saat itu kami berada di kota utara, dan dia ditemukan di kota barat. Lagi pula, dia tidak memiliki riwayat tinggal di desa Xiaonan. Dia benar-benar berbeda dari orang itu. Tidak mungkin dia. 5 tahun yang lalu, saya juga diam-diam menemui dia sekali. Meskipun wajahnya lumayan, tapi selalu penurut. Sebenarnya dibandingkan dengan tabib Lu, benar-benar berbeda. Jadi awalnya saya tidak menghubungkan mereka. Tabib Lu ini juga cukup malang. Di desa, katanya keluarga itu tidak memperlakukannya dengan baik. Apalagi setelah mengetahui bahwa dia bukan anak kandung. Mereka kemudian datang ke keluarga Lu dan membuat keributan. Memeras banyak uang. Saat itu, masalah ini jadi heboh sekali. Cukup kita saja yang tahu masalah ini. Jangan menyebutkannya di depan mereka. Aku tentu tahu. Seperti Lu Xing yang tidak disayangi ayah maupun ibu. Siapapun pasti merasa kesal. Ayo pergi. Tidak tahu apa yang anak perempuan itu berikan kepada kakekmu. Kamu tidak lihat bagaimana dia berbangga diri. Benar-benar mirip dengan keluarga yang meminta uang. Ngomong-ngomong, Mama, ini juga salahku. Kalau aku tidak bertukar identitas, tidak akan ada begitu banyak masalah. Bagaimana ini bisa salahmu? Anak bodoh. Andai saja kamu adalah anak kandung ibu. Aset keluarga Lu kita tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Kalau kakekmu benar-benar menemukan pengacara untuk menandatangani dan mengurus prosedur, harus dihukum mati. Sejauh ini hanya bisa seperti ini. Oh iya. Bagaimana dengan kepastian pernikahanmu dengan Yunlin? Kapan akan dilaksanakan? Belum. Tapi aku ingin mengundang ayah, ibu, dan kakak. Bisa kita pergi ke keluarga Song bersama-sama untuk membicarakannya, Kakak Su. Sejak hari itu bertemu Lu Jing. Jelas-jelas kamu jadi dingin padaku. Kalau terus begini, takutnya akan terjadi perubahan. Aku harus bergantung pada keluarga Lu untuk melanjutkan hal ini. Tentu saja bisa. Nanti kita pergi bersama. Luo Senyi, saat kamu menunggu aku puntur nanti, bisakah kakakku tidak membuka pakaiannya? Kenapa harus malu? Di mata dokter, pasien dan daging babi tidak ada bedanya. Bukan itu maksudku. Sebelumnya, selalu berlatih memegang daging babi untuk memberi makan dewa jalan. Penjelasan ini tidak perlu, kan? Lagi pula, ini bukan rumah sakit. Meskipun kamu terlihat sangat menarik, tapi aku benar-benar tidak tertarik pada pria.
Baiklah. Kamu bisa berendam dan kemudian istirahat. Tunggu, Dokter Lu. Saya Jiaji mandi. Bisakah kamu membantuku sebentar? Bisa. Musen, kamu berendam seperti ini. Tidak, ini karena asap panasnya. Lain kali berendam jangan pakai baju ya. Mami, apakah kamu sakit? Kenapa wajahmu merah? Tidak apa-apa. Halo, kakek, Xiao Yu, aku akan pindah untuk tinggal bersamamu. Baiklah. Sudah larut, kakek belum datang ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ayah, pagi-pagi sekali sudah mendorong koper mau pergi kemana? Xiao Yu sudah menyiapkan kamar untukku. Aku mau tinggal di tempatnya. Apa? Dari mana dia punya rumah? Jangan-jangan ayah yang memberikannya. Jangan pikir orang lain sama seperti kalian. Pikiran kalian cuma uang. Han Yunji sudah kembali ke asal-usulnya. Dan telah mendapatkan apa yang keluarga Lu ingin dapatkan. Apalagi yang kau inginkan, kakek? Jinyi juga hanya bersikap demi Anda dan orang tua. Anda tidak seharusnya berkata begitu padanya. Anak baik, jangan lupa bahwa Xiao Yu adalah adik kandungmu. Kakek, jangan marah. Aku pergi sekarang. Ya, kakek. Anda, jangan khawatirkan saya. Cepat telepon agar kakek dibawa ke rumah sakit. Halo. Apa? Dibawa ke rumah sakit yang mana? Kenapa kakek tiba-tiba jatuh? Setengah jam yang lalu, rumah sakit pertama. Nona Lu Jinyi menarik hingga menyebabkan kakek jatuh. Baik, aku mengerti. Lu Jinyi. Mobilnya rusak. Bagaimana ini? Ada apa? Luo Sihan, kakekku sakit dan dirawat di rumah sakit. Bisakah saya meminjam mobil? Saya kebetulan mau keluar. Saya bisa antar kamu searah. Lagi pula, kamu tidak bisa menyetir dalam kondisi seperti ini. Baik, terima kasih ya. Semuanya salahku. Aku terlalu terburu-buru. Aku tidak ingin membuat kakek marah. Lalu aku tidak menangkapnya. Jadi dia jatuh. Anak bodoh, bagaimana ini bisa disalahkan padamu? Ini hanya kecelakaan. Dia pasti berniat menunggu orang tua itu pindah. Lalu menipu saham dan properti orang tua itu. Orang ini benar-benar jahat dari hatinya. Benar-benar hubungan ibu dan anak yang mendalam. Benar-benar hubungan ibu dan anak yang mendalam. Qiuyu, kamu datang. Keluarga Lu memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Jika terjadi sesuatu pada kakek, aku pasti akan menghancurkanmu. Mami, bagaimana kondisi tubuh ayah? Sepertinya terluka di otot dan tulangnya. Kamu punya niat baik untuk melihat kakek itu bagus. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Kamu sama sekali tidak berhak mendapatkan saham itu. Apakah saya berhak mendapatkannya? Harusnya kakek yang memutuskan. Lu Xingyu jangan tidak tahu terima kasih. Meskipun kamu memegang saham itu, selama saya tidak setuju, itu hanya sampah. Baiklah, silakan coba saja kalau begitu.
Ayah, Anda akhirnya bangun. Kami sangat khawatir. Kakek, aku membawa anak-anak untuk menjengukmu. Sayang, kenapa semuanya datang? Ini. Kalian adalah jantung hatiku. Kakek Zeng. Kakek Feng, bangunlah. Kakek Zeng, bagaimana perasaanmu sekarang? Kakek Zeng, apakah ada yang sakit? Jika ada yang sakit, Yue bantu tiupkan. Kakek sehat-sehat saja, sehat-sehat saja. Cuma obat ini ya, coba cium. Segera akan pulih. Pinggang sakit. Nanti biar mama bantu merawatmu. Saya pastikan tubuh kakek buyut akan menjadi kuat. Saya juga akan menemani kakek buyut berjalan-jalan untuk berolahraga. Benarkah, anak sulung? Saya juga akan membuatkan makanan lezat untuk kakek buyut. Wah, kamu benar-benar pria kecil kakek. Haha, kakek. Maaf, saya masih terlalu kecil. Biarkan Anda tetap di sini. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Aku tidak akan pergi ke rumahmu lagi. Juga tidak akan mengganggu kalian lagi. Ayah, jika kamu tidak kembali ke rumah keluarga lu, lalu kemana? Kemana menurutmu? Ke rumah cucuku. Maaf, apakah ada nona lu? Bei Cheng Luo Sihan. Mengapa mereka datang ke keluarga Bo yang sangat kaya ini? Namun meskipun keluarga Lu dan Song bergabung, masih tidak bisa menandinginya. Bagaimana Jin Yi bisa berhubungan dengannya? Orang dari keluarga Bo ini sebenarnya datang dengan sengaja, bukan? Apakah itu tidak menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak sederhana? Selama bertahun-tahun ini, tidak pernah terdengar ada skandal tentang orang ini. Eksklusif. Jika elit dapat memberikan perhatian padanya. Apakah Xing Yu datang mencarimu? Apakah Jing Yu datang mencarimu? Kapan kamu mengenal Bos Bo? Saya tidak mengenalnya. Apalagi dia orang keluarga Bo. Mungkinkah dia pernah melihat saya secara tidak sengaja di suatu acara? Jadi dia datang mencari saya dengan sengaja. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tuan Bo, saya Lu Tianze, ketua grup Lu. Ini putri saya, Lu Jinyi. Ini putraku, Lu Beichen. Ini adalah Song Yunlin dari keluarga Song. Maaf, Anda siapa? Kami mencari Lu Jin dan Lu Xiaoxi. Apa? Apakah sudah siap pergi? Kakekku baru saja bangun. Saya mungkin harus menunggu sebentar sebelum pergi. Kalau begitu, kami akan menunggu kalian di tempat parkir. Dia jelas-jelas hanyalah bunga yang layu dengan beban. Kenapa bisa mengenal orang seperti Bo Xiao? Ah, kakek, apakah Anda ingin pergi bersamaku sekarang? Baiklah. Apa yang terjadi dengan Xiao Yu tadi? Katanya mau mengantarmu pulang. Kamu kenal dengan tuan muda Bo itu? Kakek buyut, sekarang kita tinggal di istana nomor 1 di kompleks kereta bawah tanah. Ya, paman tampan tadi adalah tetangga sebelah. Baik. Baik sekali, itu tempat yang bagus. Istana nomor 1 di kompleks kereta bawah tanah. Itu bukan tempat yang bisa ditempati hanya dengan uang. Melihat seluruh keluarga Lu dan keluarga Song, juga tidak ada orang yang layak tinggal di kota ini. Bagaimana mungkin? Melihat ini, Lu Jingyu justru sangat berguna bagiku. Jika bisa mengandalkannya untuk bergabung dengan negara. Bukankah hidupku akan aman sejahtera seumur hidup? Ah, Jingning, kamu akhirnya kembali. Kenapa kalian datang? Bukannya untuk membicarakan pernikahanmu dengan Yunling. Pernikahan itu urusan besar. Orang tua dari kedua belah pihak harus hadir. Kenapa kalian repot-repot? Urusan pernikahanku sudah diurus oleh orang tua keluarga Lu. Cepatlah kembali. Kenapa kalian tidak ganti sepatu? Sudah berapa kali dibilang? Kalian pikir ini di desa? Bagaimana kamu berbicara pada orang tua? Aku sudah bilang, orang-orang meremehkan kita karena penampilan kita yang miskin ini. Kalian tidak mendengarkan bagaimana cara bicara. Dia kan kakak kandungmu. Lagi pula kakakmu juga bukan orang seperti itu. Bukan begitu.
Jadi kenapa sampai sekarang dia tidak mau ganti nama? Bukankah hanya untuk mempertahankan nama itu supaya bisa merusak keluarga orang kaya? Dulu adik-adiknya sangat baik, patuh, pengertian, dan sopan. Kalian memang berbeda. Baiklah, sekarang kalian terus-menerus mencoba menyenangkan orang yang tidak peduli. Aku kasih tahu kamu, jangan sering-sering menyebut Lu Jingyu di depanku. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan berubah dari seorang putri kaya menjadi gadis desa. Kalau bukan karena dia, aku mungkin tidak akan dalam bahaya. Kenapa dia tidak mati saja? Apa maksudmu dengan perkataan itu? HMPH, dia sekarang sudah pulang dari luar negeri. Kalian senang kan? Bukankah kamu ingin menemuinya? Cepat pergi sana kamu. Bibi Ye, jangan marah lagi. Kamu adalah putri kesayangan kami. Lu Jingyu tidak ada hubungannya dengan kami. Kakak kembali. Oh hahaha. Siapa di antara kalian yang punya waktu untuk bertanya ke paman di sebelah apakah dia mau datang makan siang hari ini? Bagaimanapun, mereka telah banyak membantu kita. Aku pergi, aku juga pergi, aku juga pergi, ayo kita pergi. Kalian pelan-pelan, jangan sampai jatuh, lihat mereka bahagiakan. Kakek, Anda istirahat dulu, makan siang segera siap. Manajer, ya, saya melihat ketiga anak ini benar-benar menyukai tuan muda keluarga Bo. Kakek, jangan pedulikan mereka, mereka lebih akrab dengan Bosihan daripada dengan saya. Saya pernah mendengar banyak tentang tuan muda keluarga Bo ini. Dia tegas dalam bertindak cepat dan tegas, dan juga mendominasi dunia bisnis. Hahaha, aku tidak menyangka dia begitu pandai menangani anak-anak, hahaha. Setelah kembali ke negara, dia banyak membantu kami. Anak-anak menyukainya, itu normal. Xiaoyu juga tidak muda lagi. Meskipun tuan muda keluarga Bo ini tidak begitu baik kakinya, tapi karena dia begitu menyukai ketiga anak itu. Ah, Pak Bo. Terima kasih banyak atas bantuan Anda pagi ini. Biasanya Anda juga sangat peduli terhadap cucu perempuan saya dan 3 cicit saya. Anda sudah banyak berusaha. Anda terlalu sopan. Saya dan dia hanya melakukan transaksi yang setara. Kakek buyut mendapatkan villa ini karena ibu membantu paman mengobati kakinya. Tidak peduli apa alasannya, bisa jadi tetangga adalah sebuah takdir. Betul, itu adalah takdir. Haha. Tunggu sebentar. Ma, apa ini? Bau jamu. Ini adalah obat makanan yang disiapkan untuk 2 pasien. Di dalamnya ditambahkan bahan obat yang menutrisi energi, memperkaya darah, dan menguatkan tubuh. Xiaoyu, bisakah obat ini dimakan nanti? Biarkan saya makan dulu. Tidak bisa, obat yang baik rasanya pahit. Lumayan enak, loh. Halo Paman Lin, ada apa? Nona besar, aku sudah menyiapkan barang untuk dikirimkan ke Tuan. Nyonya bersikeras agar dia yang mengantarnya. Kebetulan adik dari kampung juga datang mencarimu. Nyonya sekarang sedang membawanya ke rumah nomor 1 di distrik 9. Buka pintu, aku ingin mencari penghuni di sini. Lu Xingyu, maaf Nona. Tolong hubungi pemilik rumah di sini. Ini adalah kawasan villa kelas atas. Tanpa izin dari pemilik rumah, Anda tidak bisa masuk. Siapa kamu ini? Hanya seorang penjaga saja. Tidak tahu tata krama. Tidak heran hanya jadi satpam di sini. Kelihatannya Jing Yi benar-benar menebak dengan tepat. Perempuan tak tahu malu ini benar-benar tinggal di sini dengan mengandalkan pria. Aku ingin melihat. Dia memakai nama keluarga Luku untuk menipu orang bodoh dari keluarga mana. Terima kasih sudah mengirim koper kakek. Aku akan bawa barangnya dulu. Kak. Xiao Qi, kenapa kamu datang? Aku sangat merindukanmu,
Kakak, aku dengar mereka bilang kamu sudah pulang, jadi aku ingin datang melihatmu. Anak nakal ini sudah tumbuh setinggi ini, kenapa masih suka menangis? Ayo ikut kakak pulang. Oh iya, aku tidak kenal orang ini, jangan biarkan dia masuk. Lu Jingyu kamu, jangan khawatir, saya pasti tidak akan membiarkan Tuan Xian menunggu. Lu Jingyu, apa yang kamu katakan? Saya ibumu. Kamu sebenarnya bilang kamu tidak mengenalku. Anda memberontak seperti ini. Hati-hati terhadap guntur dan kilat. Ibu ini, jika Anda terus berteriak di sini, saya hanya bisa memanggil polisi. Menuduh Anda mengganggu ketertiban umum. Lu Jingyu, kamu cukup kejam. Kamu berselingkuh di luar. Aku tidak bisa mengendalikannya. Tapi begitu kamu mengancam keluarga kita, aku pasti akan membuatmu menyesal. Kak, kamu benar-benar tinggal di sini. Rumah ini bagus sekali. Aku hanya pernah melihat rumah seperti ini di televisi. Iya. Kak, kamu hebat sekali. Aku dulu khawatir kamu tidak akan hidup baik selama bertahun-tahun ini. Ternyata aku salah. Memang benar bahwa emas akan bersinar dimanapun berada. Kamu selama bertahun-tahun ini, bagaimana kabarmu? Saya kira seharusnya kamu sudah kuliah, ya? Bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana kesehatan mereka? Bagaimana kabar mereka belakangan ini? Jangan sebut-sebut orang tua lagi. Di mata mereka hanya ada wanita baik itu saja. Mereka hanya akan berputar di sekitarnya. Mereka bahkan bermimpi untuk menjadi orang tua pihak wanita dan berbicara tentang pernikahan. Sebenarnya tidak terpikirkan. Orang hanya akan merasa mereka kotor. Kakak, jangan khawatir. Kamu adalah kakakku. Kamu satu-satunya kakakku. Apakah kamu masih ingat janji kita saat kecil? Hidup bahagia bersama. Mendirikan rumah di desa Xiaopan. Kamu juga satu-satunya adik kandungku. Kakek, ada apa? Kok senang sekali? Kakek, hei, kakek. Bukankah kakek tidak pernah makan makanan manis? Kenapa malah pergi ke selatan kota beli makanan manis? Hari ini saya mendengar beberapa rekan wanita bilang rasanya enak. Saya berpikir Dr. Lu mungkin akan suka. Ah, ternyata itu Dr. Lu. Hahaha. Dr. Lu sudah bersusah payah mengobati kaki saya, dan sering mengajak kami makan. Sudah seharusnya memberikan hadiah. Ah, dia masih bujangan. Perempuan belum menikah, apalagi tabib Lu begitu tampan, dan bisa memasak. Beberapa orang tertarik pada tabib Lu, bukankah itu wajar? Saat itu, aku tidak perlu mencari lelaki itu. Rokok. Terlalu banyak bicara. Bagaimana wanita itu? Bagaimana hasil pencarian wanita itu? Jangan khawatir, Tuan. Saya akan berusaha keras. Tapi belum ada kabar. Barusan saya hanya bercanda dengan Anda. Ya Lu. Tuan, Kak Lu. Aku tidak rela berpisah denganmu. Kamu sudah dewasa. Kenapa masih seperti anak kecil? Cepat pulang. Orang tua pasti khawatir. Baiklah, Kak. Selamat tinggal. Pergilah. Ini. Pria ini sepertinya tidak lebih dari 20-an awal, kan? Dewa tabib Lu ini terlalu. Tuan muda Lu, siapa tadi itu? Begitu larut, mengapa Anda belum pulang? Itu adik dari keluarga angkat saya. Tidak bisa datang untuk melihat saya. Kamu minum alkohol. Tuan Lu, kamu marah. Bos Guo, saya rasa saya tidak bisa menyembuhkan kamu. Sebaiknya kamu cari ahli lain. Tuan Lu, Tuan Lu. Apa yang terjadi? Kenapa Tuan Lu tiba-tiba berubah pikiran? Apakah selama perawatan ini tidak boleh minum alkohol? Apakah kamu tidak tahu kondisi kesehatannya? Jika dia minum alkohol, obat yang diminum akan sia-sia. Aku sudah membuang begitu banyak energi. Bahkan membuatku begadang memikirkan rencana perawatan ini. Aku manusia,
Bukan dewa, aku tidak bisa sepenuh hati menyelamatkan seseorang yang ingin mati. Lu Senyi, aku janji ini tidak akan terjadi lagi. Kamu janji apa gunanya? Wang Ze mulai sekarang akan menghadiri semua pertemuan. Ah, benar-benar. Kamu buat daftar promosi nanti. Saya akan patuhi dengan ketat. Kamu awasi. Benar-benar. Karena sikapmu begitu tulus. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Tapi tidak boleh lagi lain kali ya. Ini sudah cukup rincin kan? Ikuti instruksi dengan ketat, dengar, ya. Sudah diingat semua. Apakah ada yang perlu diperhatikan lagi? Katakan semuanya sekaligus. Tidak ada, hanya saja kakimu ini tidak boleh bergerak. Jadi tubuhmu terlihat kuat di luar tapi lemah di dalam. Kamu perlu merawat kesehatanmu. Apa maksudmu suruh makan ya makan saja? Kamu cerewet sekali. Memangnya aku mau meracunimu? Bahu. Cepat kembali dengan mobil. Harus antar kamu pulang. Tuan mulai perawatan. Belum selesai, aku puntur tusuk titiknya. Ini adalah perawatan dalam. Ditambah dengan teknik pijat yang sesuai. Dapat mencegah atrofi otot, menstimulasi titik dan saraf di kaki. Saya punya ruang pijat khusus. Teknik pijat saya ini sudah disesuaikan khusus berdasarkan kondisi penyakit Anda. Orang lain tidak bisa melakukannya. Jika Anda tidak ingin dipijat, juga bisa, tapi kaki ini butuh waktu setengah tahun untuk pulih. Apa? Setengah tahun? Kalau begitu. Otot Anda di sini sudah kaku. Kalau terus begini tidak akan berhasil. Belum selesai. Kenapa? Tidak enak badan? Hari ini adalah percobaan pertama. Sudah cukup. Jangan terlalu agresif. Kondisimu lemah. Harus bertahap. Kamu istirahat lebih awal ya. Aku pergi dulu. Chang Ze, bonusmu bulan ini hilang. Kenapa? Si bosihan ini dingin dan keras. Tapi sikapnya tidak begitu menyenangkan. Tidak disangka bibirnya ternyata lembut. Aduh. Sadar sedikit. Kamu lagi mikirin apa? Sarapan sudah siap. Ayo cepat makan. Hahaha. Dewa Lu. Ada bagian buat kami. Tuan Tang, apa aku nggak ngasih kamu makan? Tidak juga. Bukankah masakan Lu Chenxi enak? Bisa makan satu kali pun sudah bagus. Aku bukan koki kalian. Tidak memasak untuk kalian setiap hari. Lagi pula, Bos Bo hanya membayar biaya pengobatan, kan? Lu Sanye, kami bisa membayar biaya makan. Selain itu, kamu bisa mengabaikanku. Kamu tidak bisa mengabaikan kakekku. Kamu juga tahu kondisi kesehatan kakekku. Makan apa ya? Sangat tidak peduli dengan kesehatan. Bagus sekali. Dengan begitu kita bisa makan bersama si bodoh setiap hari. Mami, Paman Tang benar. Kalau bukan karena kita sebelumnya sangat miskin, kita tidak akan sampai tidur di jalan. Sekarang masih ada kesempatan untuk mendapatkan sedikit lebih banyak. Baik, aku ikuti kamu. Mari makan. Ayo makan. Aku akan memanggil pengacara perusahaan sore ini. Kita akan biarkan dia menandatangani perjanjian transfer itu. Bagian dari kakek itu, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Lagi pula aku juga bukan benar-benar miskin. Kalau aku mau cari uang, banyak orang antre memberi uang agar aku mengobati mereka. Kakek tahu kamu tidak kekurangan uang tapi, ini adalah sedikit niat baik dari kakek. Kalau kamu tidak mau terima, maka aku tidak akan tinggal di sini. Baik. Aku janji padamu, tidak bisakah?
Jin Yu memang benar-benar punya cara. Itu adalah 20% saham penuh. Semuanya diberikan padanya. Aduh, orang tua itu benar-benar sudah pikun. Itu cucunya. Apakah anakku bukan cucunya juga? Lu Jinyu bisa tinggal di rumah mewah di Jin nomor 1. Belum tentu bisa menyukai ini. Kalau tidak suka, harusnya jelas-jelas menolak. Baru saja pulang sudah bisa tinggal di tempat seperti itu. Siapa tahu punya hubungan yang tidak jelas dengan siapa. Saya sudah menyelidikinya. Tapi tidak ada yang istimewa, saya pikir. Dia dendam kepada kita karena kita mengusirnya dulu. Kupikir dia menggunakan kejadian itu untuk membalas kita. Dia ingin merebut kembali semua harta keluarga Lu. Ayah, Ibu, jangan marah lagi. Marah-marah akan merusak kesehatan, tidak sepadan. Jika kalian tidak marah, aku akan merawat kalian. Memang anak perempuan yang dibesarkan sendiri lebih pengertian. Gadis kecil itu. Seharusnya aku mencekiknya saat dia lahir. Bagaimanapun juga, penyerahan saham ini sudah menjadi kenyataan. Ayah, Ibu, kalian jangan terlalu cemas dulu. Kita lihat dulu langkah apa yang akan diambil Lu Jinyu selanjutnya. Baru kita pikirkan cara untuk menghadapinya. HMPH. Dua orang bodoh ini, berani-beraninya menyembunyikannya dariku begitu lama. Kalau bukan karena kalian masih berguna, sudah sejak lama aku tendang kalian. Song Yunlin, aku memberimu hadiah besar ini. Jangan sampai membuatku kecewa. Kakak, Paman dan Bibi berencana memberikan proyek ini kepadaku hari ini. Mengirim belasan ribu. Sebenarnya. Besok kakak. Kakak Yulin, maaf. Dokumen ini sebenarnya saya yang mencurinya. Tiba-tiba. Ada apa? Apa yang terjadi? Sejak Lu Junyu kembali, semuanya berubah. Ayah memang baik padaku, tapi bagaimanapun mereka adalah keluarga. Yuning Gege, sekarang aku hanya punya kamu. Aku sangat khawatir, hatinya juga telah merebutmu. Apa yang kamu omongkan? Siapa sebenarnya yang aku suka? Kamu masih belum tahu. Kalau bukan karena keluarga Lu punya sedikit uang, aku mau berpura-pura denganmu, bodoh. HMPH, Lu Jingyu, tunggu sampai kamu menghancurkan Lu Corporation, dan hamil anak Yunlin. Lihat bagaimana kalian hidup. Cucuku masuk dalam silsilah keluarga Lu belum tentu disetujui oleh mereka. Kakek, saya mengerti maksud Anda, tapi hal ini memang tidak bisa dipaksakan, kan? Anak baik. Tahun-tahun ini kamu telah menderita. Kakek hanya ingin melihatmu bertunangan sebelum pergi. Mendapatkan tempat yang baik. Kakek, apa yang Anda bicarakan? Kesehatan Anda sangat baik, tidak perlu khawatir tentang urusan saya. Lu 11, dengan siapa Anda akan bertunangan? Begitu tiba-tiba. Siapa Wu Pengfu? Tidak ada, apa yang Anda bicarakan? Baik. Bukan, itu kakek Zeng yang ingin Mami mencari seseorang untuk bertunangan. Orang yang Mami pilih harus kita sukai. Lebih baik jika dia dewasa. Bagaimanapun dia akan menjadi ayah kita bertiga. Tidak bisa sembarangan saja. Betul, dia harus sukses dalam karir. Dan harus sama tampannya dengan paman. Hahaha. Wah, standar kalian tinggi sekali. Sepertinya hanya paman Bo yang memenuhi standar kalian. Sungguh kebetulan, mengikuti arus saja. Buat Dedi menjadi Dedi kita yang sah. Ngomong-ngomong,
Pernah dengar sebelumnya kalau Tuan Bo punya tunangan. Tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Apa? Ini adalah keinginan orang tua di rumah, tapi saya belum setuju. Untunglah, Tuan Guo. Keluarga seperti Anda. Gusi menginginkan pernikahan bebas. Kemungkinannya mungkin agak rendah. Hal yang tidak saya setujui. Tidak ada yang bisa memaksakan. Paman, bagus sekali. Pria memang harus begitu. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi pikiranmu. Hanya bisa menikahi yang kamu sukai. Ya, saya juga berpikir begitu. Ternyata pahlawan memiliki pemikiran yang sama. Baiklah, para pahlawan kecil. Sebentar lagi makan siang. Cepat cuci tangan. Lihat, rubahnya. Bagaimana caranya agar Dedi menyukai Mumi? Jangan sampai orang lain menyalakan lampu lebih dulu. Pikirkan cara untuk mendekatkan mereka berdua. Apa cara agar Dedi dan Mami lebih banyak menghabiskan waktu bersama? Tapi setiap hari selain makan, Mami juga harus merawat kaki Dedi. Waktu mereka bersama sudah cukup lama. Itu karena hal yang mereka lakukan terlalu membosankan. Harus melakukan sesuatu yang bermakna, dan mereka harus berdua saja. Saat makan kita bersama. Saat terapi ada Paman Tang. Paman Tang adalah pasien serius. Pao harus mencari cara untuk menyelesaikannya. Apa yang sebenarnya berarti? Meningkatkan hubungan, kan? Antara pasangan ya makan minum nonton film. Setiap hari makan terus, tidak terasa liar. Hei, mari kita mulai dengan menonton film. Kebetulan di rumah kita ada film. Lalu kita ajak ayah masuk. Kemudian kita tipu mama masuk. Bukankah itu sukses? Lakukan saja begitu. Oke, itu saja. Ayo. Dia benar-benar sudah tidak ada. Ya, sejak 5 tahun lalu ketika dia punya hubungan denganmu. Dia tinggal sendiri di rumah. Tuan rumah ini menganggap dia orang yang pendiam. Menyangka itu pekerjaan musuh. Jadi tidak melapor polisi. Tuan, saya merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Belum lagi dia adalah seorang yang selamat. Guru terbaring di tempat tidur. Tidak seharusnya begitu. Tuan, kita bisa ganti kalau perlu. Jika ada yang ingin menjebakmu. Seharusnya untuk mendapatkan uang. Atau mungkin sesuatu yang lain. Ini tidak seharusnya. Periksa. Aku tidak percaya orang yang sehat tiba-tiba hilang begitu saja. Oh ya, jangan beritahu kakek. Kamu curiga itu. Aku mengerti. Halo, Paman Xiao. Paman, malam ini punya waktu luang untuk nonton film bersama. Om malam ini ada rapat, jadi tidak pergi. Mama Om penakut. Tidak mengajak kita menonton. Sejak kami lahir, kami belum pernah diajak ke sana. Sudah lama Mama tidak mengajak kami menonton. Jam berapa mulai? Pukul 8.30 malam. Hanya kamu yang datang. Jangan bawa Paman Tang. Dia banyak bicara, mengganggu suasana. Baik. Yeah. Bagaimana kalau filmnya? Sampai di sini dulu. Saya akan mengantar kalian ke bawah untuk beristirahat. Tidak perlu, kami bisa pergi sendiri. Iya. Saya mau ke kamar kecil. Kenapa? Oh mungkin tadi Nian dan mereka tidak sengaja mengunci pintunya saat keluar. Bagaimana ini? Sudah larut malam, juga tidak ada yang mendengarnya. Tidak apa-apa, nanti Pak Tang akan datang mencariku.
Paman Tang, Paman akan menonton film dengan Mama malam ini. Sudah larut, lebih baik kamu tidak mengganggu mereka. Bagaimana kalau kita pergi main game bersama? Ayo. Paman Tang. Paman, kamu benar-benar payah, kayak pemain amatir. Bercanda? Aku mahasiswa universitas ternama luar negeri ternyata kalah dari 3 anak laki-laki berusia 5 tahun. Tidak bisa, aku tidak bisa terima ini. 1 ronde lagi. Hehe, aku menang. Sudahlah, istirahat saja, tidak usah main lagi. Tak disangka setelah dia tidur, terlihat sangat berbeda dari kesan tegas yang biasanya ditunjukkannya. Gerakan sedikit bahumu. Meningkatkan sirkulasi darah. Nanti juga akan baik-baik saja. Tidak apa-apa. Di mana kamu semalam? Bukankah katanya kamu akan menjemputku semalam? Bukankah teman-teman bilang kalian akan melihat sampai larut? Aku menunggumu di pintu. Tidak sengaja ketiduran. Tertidur. Kakek, saya akan membawa Anda pulang untuk cuci muka. Ayo. Katakan. Tadi malam kalian sengaja mengunci kami di sana, kan? Ya, kita benar-benar tidak pergi. Halo. Bolehkah saya bertanya, apakah Kak Han ada? Nona Chu, kenapa kamu datang? Kamu masih di sini. Selamat tinggal. Nona Chu, datang mencari saya sepagi ini. Ada apa? Baik. Tuan Luo. Saya membuat sarapan sendiri. Aku ingin membawanya untuk kamu coba. Bagaimana kamu tahu tempat tinggalku? Aku dengar dari ibu paman. Dia bilang kamu sering tidak suka sarapan. Takut tidak baik untuk kesehatan. Jadi dia suruh aku membuat sesuatu. Terima kasih atas niat baik Nona Chu. Tapi aku sudah sarapan. Dan saya tidak suka orang yang datang tanpa diundang. Sepertinya saya datang di waktu yang tidak tepat. Tapi saya datang hari ini untuk hal lain. Yaitu yang sebelumnya bilang ingin mengundang keluarga saya untuk makan bersama. Berencana mengundang malam ini. Tidak tahu apakah Tuan Wu punya waktu malam ini. Malam ini saya sudah ada janji, tidak ada waktu. Ketika saya datang tadi, aku melihat ada seorang wanita keluar dari sebelah, membawa 3 anak. Bukankah rumah sebelahnya Han selalu kosong? Mereka siapa? Itu bukan urusanmu. Bagaimanapun, aku adalah tunangannya, itu sudah pasti. Lupakan saja, lebih baik tidak membuatnya marah dulu. Tuan Luo. Aku pergi dulu. Tunggu kamu ada waktu, aku akan datang melihatmu lagi. Wanita ini benar-benar hebat. Sudah begitu jelas, masih berpura-pura, seperti tidak ada apa-apa. Bos naik kereta. Bos naik kereta. Kalian lihat, ada seorang tante keluar barusan. Jangan-jangan itu tunangannya paman. Sudah ada ikan masuk ke kolam. Bagaimana bisa berjalan? Siapa itu?
Paman, paman, tadi aku melihat seorang tante cantik keluar dari sini. Apakah dia tunanganmu? Bukan tunangan. Pamanku belum bertunangan, lagi pula juga tidak ingin. Paman sebenarnya lebih baik sendirian. Menikah belum tentu bagus. Mungkin dia akan mengatur semua urusanmu. Dan gajimu harus diserahkan semuanya. Jadi kamu tidak bisa lagi membelikan makanan enak untuk kami. Apalagi sekarang kamu dekat sekali dengan ibuku. Sering butuh perawatan. Kalau nanti disalahpahami, kamu harus menghiburnya. Merepotkan dan tidak ada untungnya. Kamu baru kenal beberapa wanita saja. Ini semacam perasaan. Keahlian lebih penting daripada jumlah orang. Hanya kalian yang paham banyak. Paman masih ada pekerjaan. Kalian main sendiri saja. Ayo pergi. Tidak. Mempererat hubungan Dedi dan Momi harus dipercepat. Kalau tidak, kita akan diserang duluan. Apa maksudnya pertama kali bertemu? Efek dari film tadi malam tidak terlihat, ya? Di dalam film, semua gadis takut gelap. Mami kita juga takut gelap. Kak, bagaimana kalau begini? Kamu telah meretas sistem kelistrikan rumah kita. Jadi, nanti malam. Baik, lakukan saja begitu. Dua villa itu ternyata memiliki sistem kelistrikan yang terhubung. Sistem kelistrikan dilindungi oleh sistem keamanan. Aku khawatir sulit untuk membobolnya. Apa maksudmu? Apakah ini sangat sulit, kakak? Hanya merusak sistem sirkuit. Kedua villa akan kehilangan listrik. Termasuk sistem keamanannya juga akan rusak. Saat itu tidak akan lama. Pengelola properti seharusnya akan mendapat kabar. Dengan keahlianku, paling lama hanya bisa bertahan 3 jam. Cukup dengan dugaan. Kakak, kamu bisa melakukannya. Yang kuat tidak takut tantangan. Seseorang sedang menggunakan Villa Guangji sebagai alat. Wah, sedikit taktik yang cukup licik. Nyaris saja terlacak balik. Untung aku pintar, segera menghapus hasilnya. Bagaimana, berhasil? Tidak. Hampir ketahuan jejaknya. Ada yang mengawasi sistem keamanan villa. Mungkin ayah. Dia menghentikan seranganku. Dengan begitu, ayah benar-benar hebat. Bahkan di tingkat internasional, jarang ada yang lebih hebat darimu. Siapa yang melakukan ini? Aku akan segera menyelidikinya. Aku ingin tahu siapa sebenarnya. Di sana Dedi seperti benteng baja. Cara si Meng tidak akan berhasil. Ada. Dokter Chen, kaki tuan muda sudah ada rasa. Silakan datang lihat. Baik, saya akan segera ke sana. Tenang saja, saya akan pulihkan secepatnya. Kalian bisa tinggal di sini sebentar. Makasih atas bantuan kalian. Orangnya sudah datang. Bagaimana caranya meningkatkan hubungan ayah dan ibu? Ibu, kamu kenapa? Oh, aku tidak apa-apa. Hanya terjatuh dan keseleo. Uncle Dedi. Cepat ke sini, ibu jatuh. Du Chengye, kamu baik-baik saja, butuh bantuan? Aku tidak apa-apa. Kakimu bengkak. Tuan Lu, perlu aku panggilkan dokter? Asisten Tang,
Lupa ya, aku ini dokter. Lagian cuma keseleo. Tidak masalah besar. Oh ya, ada obat untuk cedera jatuh dan memar. Bawa saja ke sini. Terima kasih. Tunggu Mama. Mama, ini keseleo. Harus dipijat agar sembuh. Aku tahu, aku bisa melakukannya sendiri. Tidak bisa, Mami. Sekarang kamu adalah pasien, bukan penyembuh. Lagi pula kamu tidak punya tenaga. Jika tidak segera dipijat, kamu akan lebih menderita. Mami, biarkan paman yang melakukannya. Tenaga paman cukup kuat, pasti bisa menghilangkan memar. Dengan begitu kamu juga bisa cepat sembuh. Jika kamu mengurut sendiri, tidak nyaman dan pasti tidak cukup kuat. Iya, kami ini anak-anak, tidak cukup kuat. Lebih baik paman yang melakukannya. Paman, bisakah kamu membantu Mami memijatnya? Asalkan tabib Lu tidak keberatan, aku bisa melakukannya. Kami tentu tidak keberatan. Tidak perlu, benar-benar, aku bisa melakukannya sendiri. Mami, sudah sampai saat ini. Kalau tidak dipijat akan bengkak. Aku takut dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Dokter Lu, meskipun aku tidak mengerti ilmu kedokteran, tapi aku tahu sedikit tentang hal ini. Lagi pula, kamu yang mengatakan difitnah di depan dokter. Semua ini terlalu kebetulan, bukan? Kenapa aku merasa mereka melakukannya dengan sengaja? Tahanlah sedikit. Coba dulu, bagaimana caranya? Jauh lebih baik, terima kasih. Sama-sama. Kenapa kalian di sini? Kami datang untuk membangunkan paman. Paman tampan sekali. Sama tampannya dengan kakak. Paman, aku merasa hidungku mirip dengan hidungmu. Paman, paman. Tang Ze, cepat tolong aku. Situasinya begini. Kenapa kamu datang? Kenapa tidak beritahu aku sebelumnya? Supaya aku bisa jemput kamu di bandara. Sopir, tidak perlu repot-repot. Oh ya, kali ini aku datang ke Huaxian. Karena ada urusan mencarimu. Boleh aku masuk untuk bicara? Tentu saja boleh. Sifu, begini. Di Beicheng ada seorang pengusaha besar yang sangat suka balap mobil. Terjadi kecelakaan mobil, luka parah di bagian kaki. Bagaimana dengan rumah sakit lainnya? Mereka semua merasa tidak ada harapan kakinya bisa berdiri lagi seumur hidup. Bahkan jika kondisinya memburuk, ada kemungkinan harus diamputasi. Jadi asisten pihak itu datang, berharap membayar mahal agar Anda melakukan operasi untuknya. Beichen, saya belum pernah mendengar kamu tahu kebiasaan saya. Selain itu, saya sedang terluka sedikit, ingin beristirahat untuk sementara waktu. Setelah menyelidiki orang ini, saya baru menyadari bahwa dia adalah kakak Anda, Gu Beikuan. Ya, benar dia. Namun, berita ini belum tersebar. Sepertinya sudah ditahan olehnya. Kalau bukan karena pihak lain berharap kita membantu, mungkin aku masih belum tahu tentang ini sampai sekarang. Jadi, Guru, menurut Anda, apakah kita perlu bertindak? Biarkan aku berpikir dulu. Bagaimanapun, itu adalah manusia buatan. Komandan Chai, kakak, kamu datang. Lucu sekali, Nian. Sudah lama tidak bertemu. Nak, akhir-akhir ini aku mengembangkan program kecil yang sangat menarik. Mau lihat? Tentu saja. Guru, tolong pikirkan lagi. Ayo pergi. Nian, kamu waktu itu begitu mendesak saya untuk kembali lebih awal.
Sebenarnya kenapa? Bantu saya melakukan tes DNA. Saya akan segera mendapatkan hasilnya. Kirimkan hasilnya kepada saya. Oh ya, jangan sampai ibuku tahu. Kenapa? Saya tentu punya alasan sendiri. Ini bukan urusanmu. Oke. Anda hebat. Balas mereka. Bisa atur operasi. Guru, Anda serius. Bagaimanapun, kakek sudah tua. Saya khawatir dia tidak kuat menanggungnya. Aku tahu, Sifu, kamu yang paling lembut hatinya. Aku akan segera mengatur waktu operasinya. Yuyu, kamu tekan, aku tidak berani. Bagaimana kalau kita bertiga menekannya bersama? Dia benar-benar adalah perabotan kita. Dulu. Mami, hari ini akhir pekan. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Iya, Mama setuju. Kita ajak Om juga ya. Itu kamu harus tanya dulu apakah Om bersedia. Om sepertinya tidak ikut. Akhir pekan ini ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Kerja lagi. Om, kamu pekerja keras ya? Paman, ayo kita pergi bersama. Iya. Baiklah, baiklah. Ayo kita pergi bersama. Bagaimana? Menuju rumah hantu. Tunggu sebentar. Di dalam semuanya untuk anak-anak. Ibu tidak akan masuk. Aku menunggu kalian di luar. Mami, kamu tidak takut, kan? Ibu adalah dokter. Apa yang belum pernah dilihat? Mana mungkin takut? Kalau tidak takut, ayo kita masuk. Ayo. Paman, cepatlah ke sini. Jangan sampai terpisah, oke? Itu bukan asisten Tang. Dia sudah dibawa pergi. Aku akan dorong kamu. Jangan takut, ini semua palsu. Aku ini dokter profesional. Apa yang belum pernah kulihat, saya tentu saja tidak takut. Tak disangka dokter Lu takut pada benda seperti ini. Aku tidak takut. Aku hanya berpikir benda-benda ini terlalu jelek. Jeleknya sampai aku tidak berani melihat mereka. Kalau tidak, jangan takut begitu dekat denganku. Maaf ya, aku hanya ingin lebih dekat denganmu. Agar lebih mudah menjagamu. Aku tidak takut, tidak takut. Mama malu-malu, kenapa aku takut begini? Tidak ada, aku tidak takut sama sekali, oke? Dokter Lu, saya rasa Anda merasa sedikit tidak nyaman. Mengapa kamu tidak memegang tangan Jiajiku dan tidak melepaskannya? Paman, Bu, apakah kamu memegang tanganmu dengan baik? Apakah itu lembut? Itu saudaraku, aku sangat takut. Itu adikku, jangan takut. Itu saudara perempuanku. Kalian sedang mengoceh apa? Kalau kalian terus mengoceh, aku tidak akan membawa kalian ke desa Xiaonan. Nona Lu, desa Xiaonan yang kamu sebutkan itu. Desa Xiaonan adalah tempat yang sangat diimpikan oleh Mama dan Paman Gu sejak kecil. Mama bilang setelah semuanya selesai, akan membawa kami ke desa Xiaonan untuk menetap. Apa itu tadi? Hei, ini foto yang diambil waktu kita pergi bermain kemarin, ya?
Kenapa kalian mencetaknya sebesar ini? Kami akan menggantungnya di tempat paling mencolok di rumah. Ada Pak Bo di foto ini. Tanpa izin dari beliau, menggantung fotonya itu tidak pantas. Tidak apa-apa. Paman sangat menyayangi kami. Dia tidak akan keberatan. Paling kita juga kasih dia satu. Sudahlah. Kalian benar-benar seperti satu keluarga. Kalau kakek mereka tidak mengerti, itu lain soal. Kenapa Anda juga begitu? Tidak peduli dengan kalian. Sudah saatnya untuk mencarikan masa depan bagi Xiaoyu. Sayangnya kamu telah pergi. Aku sudah menyelidikinya. Dulu Lu Zhengyi dibawa oleh kelompok lain ke Xicheng. Orang yang memiliki hubungan denganmu dulu adalah Lu Zhengyi. Dia. Benar-benar dia. Aku tahu kenapa keempat anak ini begitu akrab sejak pertama kali bertemu. Ternyata mereka adalah anak-anakku. Aku akan memanggil mereka untuk bertemu denganmu. Jangan. Dia mempercayai kakak Qi. Jika dia tahu akulah yang menyakitinya waktu itu, dia pasti akan pergi. Orang-orang ini berhutang kepada mereka. Posisi ke-40 terlalu jauh. Apa itu? HMPH. Aku datang untuk mengobati. Bawa sedikit ucapan terima kasih. Biasanya selalu. Bahan obat untuk rendaman kaki sudah aku siapkan. Jangan lupa obatmu. Ingat untuk meminumnya tepat waktu. Aku dengar kamu akan menjalani operasi besar dalam beberapa hari. Jangan terlalu lelah. Kalau terlalu berat, jangan dipaksakan. Pemulihan pasca operasi berjalan baik. Istirahatlah dengan baik. Darah lebih kental dari air. Kamu pikir hanya karena kamu selalu memakai masker aku tidak bisa mengenalimu. Ada beberapa hal, meskipun awalnya aku tidak ingin mempercayainya, tapi mungkin memang aku dipaksa. Aku akan memberitahu kalian sekali lagi. Aku tidak mungkin menikah dengan tuan kedua Chu. Dulu tidak, sekarang juga tidak. Saya tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Guo Shao menolak pernikahan dengan keluarga Chu. Apakah itu berarti aku? Apakah operasi tadi berjalan lancar? Wanginya enak sekali. Lu Jingyu, aku akan membuatmu merasakannya dengan baik. Banyak berbuat jahat pasti akan binasa. Anak nakal ini semakin tidak sopan. Bos Guo, saya ada urusan. Saya pamit dulu. Hei, ayah ibu, apa kalian kehilangan akal? Dia sama sekali tidak tertarik padamu. Kenapa masih berpura-pura? Tinggal di sini buat apa? Ayah ibu, saya tidak pergi. Saya memang suka kakak Han. Kamu. Orang tua mertua, Han kecil kami juga kamu lihat tumbuh besar. Anak ini, memang tidak suka bicara. Wanru kita begitu baik. Saya yakin dalam hatinya pasti ada Wanru kita. Wanru kita. Iya, Kak Han sudah meminta maaf padaku. Dia tidak bisa datang karena terlalu sibuk hari ini. Jadi dia tidak punya waktu untuk datang. Aduh, aku bilang juga apa? Menantu, lihatlah, kedua anak kita saling mencintai. Sebagai orang tua, apakah kita tidak seharusnya tidak mengganggu mereka? Ayo, makan. Makan malam ini. Saya memesan sesuai dengan selera calon menantu saya. Duduk. Anak-anak terima kasih tante. Bos Huo, apa maksud keluargamu? Ini, aku benar-benar tidak tahu. Meskipun keluargaku bukan keluarga besar, tapi anak perempuanku juga dimanja sejak kecil. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Karena Tuan Bo sudah memiliki seseorang di hatinya.
Saya pikir perjodohan ini sebaiknya dibatalkan. Kenapa kamu masih di sini? Mau buru-buru jadi ibu tiri ya? Ayah, ibu, aku tidak pergi. Aku memang suka Kak Han. Aku sudah menyelidiki orang itu. Dia hanya seorang janda dan anak yatim yang ditolong Kak Han. Han Gege tidak akan menyukainya, kan? Tuan Zhu, ayah mertua, ini pasti ada kesalahpahaman. Wang Xihan bukan anak seperti itu. Tenang saja, saya pasti akan menyelidiki ini sampai tuntas, agar Wanyu tahu yang sebenarnya. Han Gege, jangan salahkan aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dariku. Kamu siapa kamu? Aku adalah ibu dari Bosihan. Ini adalah putri tertua keluarga Chu. Tunangan sah anakku. Kamu masih muda tapi sudah menjadi wanita nakal. Masih mau anak saya jadi ayah tiri untuk 3 anak haramu. Jangan mimpi. Saya menghormatimu sebagai orang tua. Tapi bukan berarti saya harus berbakti. Kamu boleh menghina saya. Tapi kenapa menghina anak-anak saya? Ayah mereka saja tidak tahu siapa. Kalau bukan anak haram, apalagi, saya peringatkan kamu. Jangan dekati anakku. Awas, nanti kulitmu aku kelupas. Ya. Dipukuli istri sah di jalan. Kalau aku jadi kamu, aku sudah tak punya keberanian untuk hidup. Hei, tentang yang kamu katakan terakhir kali, aku sudah memikirkannya. Sebentar lagi aku akan susun dokumen penyakit perusahaan itu. Kamu bantu aku mengurusnya ya. Oke, aku datang sore ini. Sepertinya itu paman. Jangan buka pintunya. Yuk. Di luar anginnya kencang. Paman mudah terkena flu. Ada apa dengan menjadi begitu marah? Tuan Park sudah menjadi tunanganku. Tidak pantas datang ke rumahku selarut ini, bukan? Tang De membawa anak-anak masuk. Ada apa dengan wajahmu? Kembalilah dan tanyakan pada ibumu yang baik. Anda berbicara kotor. Bagaimana kamu bisa memukul seseorang? Ibumu, kami benar-benar suka paman. Bisakah jangan seperti ini? Semua keluar dari sini. Paman. Sebenarnya ada apa? Beritahu saya. Sudah lama, masih tidak mengerti perasaanku, kakimu sudah hampir sembuh. Besok aku akan pergi bersama anak-anak, selamat tinggal. Besok pagi aku akan memberimu jawaban. Tang Ze segera memberitahu semua media besar. Aku, Bosihan, akan pergi ke Angkatan Darat. Seseorang mengganggu. Bajingan. Selama aku ada, kau tidak akan pernah bisa membawa wanita murahan ini masuk ke rumah. Setuju atau tidak? Tidak penting. Hari ini saya datang untuk memberitahu Anda. Jingyu, aku suka kamu. Aku ingin menikahimu. Dan aku juga merasakan bahwa kamu juga suka aku. Tapi... Bu. Jika kamu masih ingin menganggapku sebagai putramu, tolong hormati dia mulai sekarang. Putri. Maukah kamu menikah denganku? Aku ingin menjagamu seumur hidup. Aku. Mami, tolong terima lamaran paman. Aku bersedia. Semua sudah pergi.
Hei, apa? Bangkrut. Apakah kamu perlu penjelasan? Mengapa informasi produk baru keluarga Lu yang bocor muncul di produk baru keluarga Song? Baking. Apa yang kamu bicarakan? Katakan mengapa kamu melakukannya. Ngomong apa sih? Tentu saja demi uang. Jing Yi, kamu bercanda, kan? Aku sudah berusaha keras menyenangkan kalian begitu banyak. Kalian hanya memberiku 2% saham. Keluarga Song memberiku 50%. Kamu bajingan. Tidak membiarkan putri kandungmu sendiri. Orang harus memperlakukan saya, orang luar ini, dengan baik. Kamu menyalahkanku. Produksi tidak memintamu untuk mati. Kenapa kamu berteriak padaku? Kamu. Ah. Suami, karma. Ini semua adalah karma. Sayang. Kakek. Ayah sudah hampir tidak bisa bertahan. Biarkan adik perempuan melihatnya. Oke, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu datang untuk menertawakan keluarga kami? Aku datang untuk menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit? Kamu bukan dokter. Bagaimana mungkin bisa menyembuhkan penyakit? Kalian tidak ada. Tidak perlu menunjukkan mata pada siapapun. Keluarga kami sudah bangkrut. Kamu tidak bisa menipu 1 sen pun. Lepaskan aku. Aduh mama. Adik benar-benar datang untuk mengobati ayah. Guru, kamu akhirnya datang. Bagus sekali. Tuan Lin akhirnya bisa diselamatkan. Bagaimana keadaannya sekarang? Saat ini kondisi kanker telah kami diagnosa secara awal. Tapi musim itu sudah lewat. Kamu tidak boleh masuk. Lepaskan aku. Kalau tidak masuk dia akan mati. Ibu. Ada apa, Ibu? Operasinya berjalan lancar. Syukurlah. Terima kasih. Benar-benar terima kasih banyak. Anak. Kamu datang tepat waktu. Mama akan segera mengandalkanmu untuk mendapatkan posisi sebagai Nyonya Song. Kamu pelacur. Hari ini aku akan membunuhmu. Sudah cukup belum? Jangan keluar. Gu Yulian, akulah tunanganmu. HMPH, saat kamu memiliki grup Lu, kamu memang senjataku. Tapi sekarang grup Lu ada di tanganku. Kamu bukan siapa-siapa, aku berikan kamu padanya. Berani-beraninya kamu menipuku. Bukan begitu, dasar bajingan. Barang campuran ini. Mencari mati. Mencari mati. Apa yang terjadi padaku? Anakmu tidak selamat, dan rahimmu mengalami kerusakan parah. Nanti kemungkinan besar akan sulit hamil lagi. Pergi dari sini. Aku sudah membuatkan sup ginseng untuk ayahmu. Setelah selesai baru tahu dia tidak bisa meminumnya. Jangan disia-siakan. Kamu minum saja. Paman, Anda minum sedikit saja. Ah, ayah, cepat minum sedikit. Ini dibuat untuk Xiao Yu, kan? Aku tidak bisa meminumnya. Hahaha. Mana ada? Hahaha. Dia hanya bercanda. Aku berakhir dengan nasib seperti ini. Kenapa kamu bisa hidup begitu bahagia? Lu Jingyu. Aku ingin kamu mati.
Halo. Bantu aku urus sesuatu lagi. Sebenarnya orang macam apa ini? Kenapa kamu punya foto seperti ini? Nona Lu, secepat itu Anda melupakan saya. 5 tahun lalu di Hotel Sicheng. Anda sangat inisiatif sekali. Sebenarnya kamu mau apa? Malam ini pukul 10. Tempat parkir yang ditinggalkan di pinggiran barat kota. Aku menunggumu. Kim Won mungkin melihat berita tentang pernikahanku dengan Bosihan. Dia ingin memeras lagi. Ketiga anak sangat senang sekali. Aku tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa ayah mereka adalah orang seperti ini. Tidak, tidak apa-apa. Lu Jingyu. Cui-cui kita meninggal untukmu, bukan? Aku bermimpi kamu tidak pergi. Neraka tidak mendengar. Tetap harus masuk. Lu Wenjuan, Lu Jinyi. Kalian juga sudah saatnya membayar atas dosa-dosa kalian. Aku adalah Lu Jingyu. Kamu keluar dari mana? Kamu siapa? Sebenarnya kamu memanggilku ke sini untuk apa? Kamu tanyakan saja pada perempuan jahat di sebelah ini. 5 tahun lalu dia menyuruhku memperkosamu. Tapi aku dan Cui-Cui tidak berniat melakukan hal buruk. Kami hanya mengambil beberapa foto. Tapi mereka malah mengambil nyawa Cui-Cui. Tunggu sampai orang terakhir datang. Semua ini harus segera berakhir. 5 tahun lalu, saya memastikan bahwa Huang Cui-Cui diurus segera. Seharusnya tidak ada yang tahu. Baiklah. Mari kita lihat apa yang terjadi. Orang yang berhubungan dengan saya waktu itu adalah Piao Suhan. Aku. Bukankah aku ditemukan di kota barat? Aku takut masalahnya akan besar. Jadi aku memindahkanmu. Orang yang ingin dibunuh Lao Wei itu adalah kamu. Tapi Cunti yang mati untukmu. Kalian semua harus pergi sekarang. Ayo. Tiga, kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Aku tahu ketiga anak ini sebenarnya adalah kamu. Aku tahu. Kakimu. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Mami, kamu koma selama sebulan ini. Kaki papi sudah sembuh. Jinyi dan penjahat itu tewas dalam ledakan. Ada seseorang di balik penjahat itu, tapi masih belum ditemukan. Baiklah, tidak usah dibicarakan lagi. Mari kita siapkan pernikahan anak kita. Tuan Guo Sihan, apakah Anda bersedia menikahi Lu Jing Ying sebagai istri Anda?
Saya bersedia. Nanti, kita sebelumnya bilang akan memberikan hadiah besar saat pernikahan baru ayah dan ibu. Mari kita ambil sekarang. Katlen sudah memberitahuku. Saya pikir itu adalah laporan tes DNA.